Baiklah, perkenalkan nama saya Randi Valevi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi anggaran sebagai political public di sektor publik. Nah, di sini di slide 5 ini kita akan menjelaskan tentang fungsi ini yang menjadikan anggaran-anggaran ini digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan dari keuangan tersebut. Nah, di sini ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah aspek ekonomi, yang kedua adalah aspek politik, yang ketiga ada aspek hukum. Nah, aspek ekonomi ini ya ini adalah besaran anggaran yang pemerintah ini cerminkan di dalam segala kebijakan ekonominya. Nah, di sini dan yang kedua adalah aspek politik. Nah, aspek politik ini adalah perwujudan dari kehendak politik pemerintah tersebut yang sedang berkuasa dalam kegiatan. Kita akan menjelaskan tentang APBD dan penyusunan APBD-nya di sini. Nah, di sini adalah APBD ini kita jelaskan dulu. APBD ini adalah merupakan kebijakan publik yang disusun oleh legislatif dan eksekutif di dalam termuat rencana-rencana program tertentu pembangunan yang akan dilakukan oleh aparatur pemerintah berdasarkan prioritas-prioritas dari pembangunannya. Nah, penyusunan APBD ini merupakan salah satu kebijakan publik yang melibatkan satu, masyarakat. Karenanya sedari awal penyusunan APBD mesti dilandasi dari penjaringan aspirasi melalui musyawarah rencana pembangunan atau musrembang. Nah, yang kedua itu adalah program kerja yang ada satuan kerja dari dinas-dinas yang kemudian dirangkum dari rencana kerja anggaran publik. Anggaran itu dalam RKA. Nah, rencana kerja pemerintah daerah ini disusun dalam RKPD. Nah, permasalahan yang terjadi pada penyusunan anggaran di sini ada 3. Anggaran harus disusun tidak mencerminkan skala prioritas bidang pembangunan mana yang harus diutamakan. Nah, yang kedua itu anggaran cenderung mubazir, lebih besar daripada belanja pada item-item program kegiatan yang tidak bersentuh dengan hak-hak dasar dari rakyatnya. Nah, yang ketiga, anggaran tidak dapat menginterventasi pada penuntasan masalah-masalah masyarakat tersebut. Nah, di slide selanjutnya kita akan melihat di sini ada dari fungsinya sebagai politikal dari pemerintah tersebut. Nah, di sini dijelaskan maka anggaran dapat digunakan sebagai salah satu sarana dan alat bagi kekuasaan politikal untuk mencapai tujuan dan aspirasi politik. Hal tersebut dimungkinkan karena anggaran merupakan produk atau hasil pembahasan antara pemerintah dan parlemennya. Nah, di sini adalah proses penyusunan anggaran dilakukan secara sistematis dengan satu, menggunakan metode dan dua, melakukan pendekatan tertentu. Nah, melalui perencanaan rencana dan program ini tuangkan dalam nilai mata uang. Nah, prinsip-prinsip penganggaran itu juga harus memuat satu, keadilan anggaran, yang kedua efisiensi, keefektivitas anggaran, yang ketiga anggaran yang berimbang dan dinamis, yang keempat adalah disiplin dari anggaran serta transparansi dan akuntabilitas. Di slide selanjutnya adalah 4 tahapan dari penyusunan anggaran ini. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan anggaran. Nah, tahap persiapan anggaran ini dilakukan di tafsiran dari pengeluaran atas dasar tafsiran pendapatan yang tersedia dan terkait dalam masalah tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui tafsiran pengeluaran hendaknya lebih dahulu dilakukan penafsiran terhadap secara lebih akurat. Nah, di Indonesia terjadi proses perencanaan APBD ini adalah paradigma baru menekankan pada pendekatan bottom up planning pada yang mengacu ke arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Nah, pemerintah pembangunan pusat ini tertuang dalam Propenas, rencana strategi atau RESA, dan rencana pembangunan tahunan atau REPETA. Nah, itu yang selanjutnya itu adalah tahap dari ratifikasi. Nah, tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup berat. Pemimpinan ini dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill. Nah, salesmanship dan juga coalition. Nah, yang selanjutnya itu adalah tahapan dari implementasi. Setelah anggaran itu disetujui oleh legislatif, tahap ini berikutnya adalah dalam tahap ini pelaksanaan anggaran. Hal ini terpentingnya yang harus diimplementasikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem publik. Dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntabilitas yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran. Nah, selanjutnya itu adalah tahap pelaporan. Nah, di tahap pelaporan ini, tahap ini adalah ratifikasi yang mana akan implementasinya anggaran terkait dengan
aspek-aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap ini pelaporannya dan evaluasi ini adalah sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik. Nah, di sini adalah selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkahnya dari kegiatan perencanaan atau jenjang organisasi langkah-langkahnya tersebut. Nah, yang pertama itu adalah menetapkan garis sasaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas yang merinci sasaran secara jelas, organisasi ini mengarahkan sumber agar lebih efektif. Nah, yang kedua itu adalah merumuskan posisi organisasi pada saat ini. Nah, jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui di mana saat ini organisasi berada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan tersebut. Nah, sumber daya yang dimiliki pada rencana ini baru dapat disusun jika organisasi telah mengetahui posisi pada saat ini. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, baik berasal dari sumber internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Diakui akan jauh lebih mudah mengetahuinya itu dibandingkan dengan cara meramalkan persoalan dan peluang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, berapapun sulitnya melihat ke masa depan adalah unsur utama yang paling sulit dari perencanaan tersebut. Nah, yang keempat adalah menyusun langkah-langkah yang mencapai untuk sasaran kita. Nah, langkah terakhir adalah dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan efek alternatif yang atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang akan ditetapkan. Nah, mengevaluasi alternatif ini dan memilih yang mana yang lebih baik, cocok, dan memuaskan.